Pertemuan pertama, prakarya. Prakarya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, kerajinan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, budidaya. Dan yang keempat adalah pengolahan. Di kelas 7 dan di kelas 8, pada bab pertama, kita belajar tentang kerajinan. Sama, di kelas 9, pada bab pertama, kita akan belajar tentang kerajinan. Adapun materi kita pada pertemuan yang pertama, ada 3. Pertama, pengertian bahan keras. Kedua, sifat kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga, kegunaan kerajinan bahan keras. Dari ketiga materi yang ada, dapat kita simpulkan bahwa kerajinan yang akan kita bahas pada kelas 9 adalah kerajinan dari bahan keras. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, siswa diharapkan memahami pengertian, sifat, dan kegunaan dari kerajinan bahan keras. Kita masuk ke materi, kerajinan bahan keras. Coba perhatikan gambar. Gambar-gambar yang ada merupakan contoh dari kerajinan bahan keras. Gambar yang ada pada slide kita atau yang ada di depan kita adalah contoh kerajinan yang tidak sulit kita temukan di daerah kita atau di lingkungan kita dan di wilayah kita, atau mungkin di rumah kita juga kita memiliki kerajinan yang terbuat dari bahan keras. Nah, apa sih bahan keras? Kita mau lihat dulu pengertian dari bahan keras itu apa. Bahan keras adalah sebuah bentuk dari bahan yang dimana akan sangatlah sulit dilakukan pembentukan dikarenakan pada sifat material yang sangatlah keras. Bisa kita lihat dari beberapa contoh. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, boleh disebutkan namanya dalam hati. Yang ketiga, bahan keras yang keempat, dan contoh bahan keras yang kelima. Nah, ini adalah contoh bahan keras. Bisa kita lihat dari kelima contoh bahan keras tersebut memiliki tekstur yang keras. Nah, jadi di sini disebutkan sulit dilakukan pembentukan dikarenakan sifat materialnya yang sangat keras, memiliki tekstur yang keras. Nah, kita mau lihat juga sifat dari kerajinan dan kegunaan dari kerajinan bahan keras tersebut. Sifat kerajinan berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu. Maka kerajinan dibuat secara sengaja guna melengkapi atau menghias sebuah ruang. Kegunaannya bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, memperindah struktur bangunan. Nah, perhatikan. Nah, memperindah struktur bangunan. Ini bisa kita lihat kerajinan dari bahan keras yang dibuat atau diletakkan di dinding rumah atau dinding bangunan sehingga membuat bangunan tersebut menjadi lebih indah. Yang kedua, sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda. Nah, perhatikan. Nah, ini kerajinan yang terbuat dari bahan keras kayu. Nah, bisa kita bayangkan dari bongkahan kayu dengan kerajinan kita, kreativitas kita, bisa kita buat menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Yang ketiga, sebagai pelengkap busana. Nih, perhatikan. Sebagai pelengkap busana, biasanya kerajinan bahan keras juga banyak dibuat untuk melengkapi busana. Bisa dijadikan menjadi kalung atau mungkin anting-anting atau mungkin gelang. Nah, ini adalah 3 kegunaan dari produk kerajinan bahan keras. Nah, sekarang kita lihat pesona, daya pikat, dan keunggulan dari kerajinan bahan keras. Kehadiran kerajinan bahan keras membangkitkan pesona, daya pikat, dan keunggulan terutama untuk konsumen yang mengejar keindahan. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri kita, lalu perhatikan gambar yang ada pada sebelah kanan kita. Nah, bisa kita simpulkan gambar yang di sebelah kiri kita, ketika kita mungkin melihat ketiga gambar ini,
atau kita jumpai di lingkungan sekitar kita, di wilayah kita, tidak ada pesona, tidak ada daya pikat, dan tidak ada keunggulan yang kita lihat. Tetapi dengan kerajinan yang kita buat, dengan kreativitas yang kita buat, kita bisa mengubah gambar yang ada di sebelah kiri kita menjadi hal yang mempesona, menjadi memiliki daya pikat, dan memiliki keunggulan. Nah, di pertemuan pertama ini kita diajak untuk memiliki kreativitas, khususnya di bahan keras, karena dengan kreativitas kita, dengan kerajinan kita, kita bisa mengubah bahan keras yang tidak memiliki pesona menjadi sesuatu hal yang mempesona, dari bahan keras yang tidak memiliki daya pikat menjadi memiliki daya pikat yang tinggi, dari yang tidak memiliki keunggulan menjadi sesuatu yang memiliki keunggulan, dan yang tidak indah kita lihat menjadi sesuatu yang indah. Nah, untuk pertemuan pertama ini ada tugas yang harus anak ibu kerjakan. Nah, perhatikan, amatilah gambar pada slide 5 atau gambar contoh-contoh kerajinan dari bahan keras yang ada pada slide-slide sebelumnya. Nah, coba teliti dengan seksama, lalu kerjakanlah ketiga soal yang ada. Yang pertama, apa bahan yang digunakan? Yang kedua, gambar yang manakah yang merupakan bahan alam dan buatan? Dan yang ketiga, tuliskan pesan kamu atau kesan apa yang kamu dapatkan dari gambar-gambar tersebut. Silahkan anak ibu kerjakan di buku latihan, tulis dengan rapi, tidak boleh ada coretan, kerjakanlah dengan baik. Setelah selesai, japri ke WA ibu pribadi, jangan ke grup, soalnya nanti ada yang bisa melihat hasil dari tugas kalian. Silahkan japri langsung ke WA ibu saja. Ibu tunggu sampai selesai pertemuan kita ini. Terima kasih atas perhatian anak ibu. Salam sehat untuk kita semua.